Halo Sobat Tambang, selamat datang kembali di podcast Mind and Mind. Obrolan ringan tapi penuh makna seputar dunia pertambangan yang di setiap episodenya kita akan menggali ilmu dari kedalaman tambang untuk dibawa menjadi wawasan kita bersama. Nah Sobat Tambang, kali ini kita akan membahas hal yang sedikit berbeda dibandingkan topik-topik sebelumnya, tetapi tidak kalah menarik, yaitu tentang beasiswa tugas belajar dari Kementerian ESDM. Nah, untuk membahas hal itu, kita akan ditemani oleh dua narasumber selaku pelaku utama dari tugas belajar itu. Ada Bapak Heru Sendia Febian. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mbak. Nah, beliau ini selaku pelaku utama dari tugas belajar dalam negeri ya Pak ya. Nah, kemudian ada juga Ibu Dara Kurniasari. Selamat pagi Ibu Dara. Nah, ini kalau Ibu Dara ini selaku pelaku utama beasiswa di luar negeri. Betul ya Ibu? Oke, baik, mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya ke Pak Heru dulu, bisa dijelaskan Pak Heru dulu itu latar belakangnya seperti apa sebelum tugas belajar, kemudian tugas belajarnya di tahun berapa sama motivasinya. Gitu. Oke, jadi dulu itu sebelum saya tugas belajar, saya jabatannya itu analis diklat Mbak. Analis diklat itu kurang lebih pekerjaannya itu menyelenggarakan penyusunan perangkat kediklatan, itu termasuk kurikulum, modul, peta kompetisi dan sebagainya. Nah, saya itu baru mulai tugas belajar pada tahun 2021, jadi memang agak panjang prosesnya dari awal mulai pendaftaran tugas belajar sampai mulai tugas belajarnya. Nah, nanti kita akan bahas yang proses tugas belajarnya setelah ini Pak. Kalau untuk motivasinya dulu mendaftar tuh kenapa? Jadi motivasinya mungkin lebih ke hal yang sedikit personal mungkin. Personal. Jadi kalau di kuliah saya di S1 dulu itu mungkin saya pribadi mungkin merasa kurang puas ya. Kurang puas. Jadi pengen mengulang lagi untuk redeem myself lagi kan. Untuk menunjukkan kalau sebenarnya bisa gitu kan untuk kuliah lagi. Nah, itu salah satunya. Yang paling penting itu tujuannya pasti untuk pengembangan potensi pekerjaan kan. Kalau kita S2 kesempatan untuk mendapatkan jabatan yang lebih banyak lagi itu lebih terbuka. Seperti itu. Berarti mengulang masa lalu istilahnya gitu ya Pak ya? Ya kurang lebih. Mengulang masa lalu sama mengembangkan kompetensi. Oke. Terima kasih. Mungkin kalau ke Bu Dara nih, silakan Bu Dara. Dulu saya lulus di CPNS-nya itu kebetulan sudah masuk ke fungsional ya. Jadi saya diterima itu sudah di jabatan Pranata Komputer. Nah itu lebih kurang sampai tugas belajar itu di tahun 2023. Jadi ada ya waktu sekitar 4 tahun sebelum akhirnya mencoba peruntungan di tugas belajar. Kebetulan waktu itu mendaftarnya di beasiswa KSDM ya. Kemudian tadi apa lagi ya, motivasi ya. Motivasinya mungkin kurang lebih sama, lebih ke pengembangan kompetensi. Dan karena sebelumnya di sarjana itu saya mendaftar kuliahnya di jurusan sistem informasi, itu lebih kayak general gitu. Jadi di S2 ini saya pengen lebih fokusnya kemana sih gitu. Kebetulan saya tertarik di bidang data, akhirnya mencoba peruntungan untuk mencari kampus yang ada jurusan data science-nya gitu. Jadi ya lebih, biar ilmunya lebih fokus di bidang itu gitu sih sebenarnya. Jadi kompetensinya lebih terfokus lah ke datanya gitu. Oke, berarti memang spesifik untuk peningkatan kompetensi ya kalau Bu Dara. Nah, kalau untuk proses seleksinya kan tadi Pak Heru tahun 2021 ya Pak, kalau Bu Dara tahun 2023. Apakah proses seleksinya ini sama? Mungkin bisa diceritakan Pak proses seleksinya dulu itu seperti apa? Jadi kalau dulu itu Mbak, sebelum proses yang sekarang ini berlaku ya di Kementerian SDM, sebelumnya itu antara proses asesmen dan proses pendaftaran tugas belajar itu terpisah Mbak. Jadi asesmen itu merupakan satu kegiatan tersendiri, pendaftaran tubel itu kegiatan tersendiri, walaupun masing-masing itu saling berhubungan. Untuk syarat kita mendaftar tubel kan harus asesmen dulu. Nah, dulu itu saya ikut asesmen kira-kira tahun 2017. Nah, itu memang asesmen ini dahulu itu nggak dilaksanakan setiap tahun. Cuma dilaksanakan beberapa tahun aja ya. Misalkan kalau peserta yang sudah lulus asesmen minim ya atau sedikit, nah itu biasanya dibuka sama Biro SDM untuk ikut asesmen lagi. Nah, berarti nunggu gitu ya Pak ya? Maksudnya karena asesmennya nggak ada tiap tahun, berarti harus nunggu dulu kalau misalkan asesmen dulu baru kita bisa daftar tugas belajar? ya.
Mungkin kurang lebih seperti ini. Mungkin Biro SDM itu mengutamakan yang lebih dahulu lulus asesmen ya. Jadi kalau misalkan yang sudah asesmen itu masih banyak yang belum kuliah, nah itu mungkin Biro SDM tidak akan dibuka lagi untuk asesmen berikutnya gitu. Jadi mereka menghabiskan dulu yang sudah asesmen untuk kuliah dulu gitu. Ya, kemudian setelah saya ikut asesmen tahun 2017, barulah di situ saya diizinkan untuk mencari kampus yang akan saya daftar untuk S2 begitu kan. Nah, itu secara mandiri, kita mendaftarkan mandiri, seleksi juga mandiri, sampai nanti kalau misalkan kita lulus, kita dapat LOE-nya dari kampus, nah itu yang kita jadikan modal untuk mendaftar tubel ke Biro SDM seperti itu. Kalau di kasus saya, barulah di tahun 2021 saya dapat LOE seperti itu, Mbak. Proses yang cukup panjang juga ya Pak ya ternyata. Kalau untuk Budara prosesnya apakah sama seperti Pak Heru? Sebenarnya sudah ada perbedaan ya dari 2021, saya lulusnya waktu itu di 2023. Jadi untuk, seingat saya waktu itu di proses tugas belajarnya sudah beralih ke BPSDM. Kalau mungkin di 2021 itu dipegangnya oleh Biro SDM ya. Nah di 2023 itu sudah di BPSDM, jadi sudah ada perubahan proses lah di dalamnya. Yang pertama sudah tidak ada lagi assessment. Jadi ketika kita ingin mengikuti tugas belajar itu biasanya dari kementerian setiap tahun kan, ini karena program reguler ya, program rutin setiap tahun. Dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Heru, kalau Pak Heru harus mencari kampus sendiri, jadi cari kampus dulu baru bisa daftar tubel. Nah kalau di saya case-nya dari Kementerian SDM sudah menyiapkan nih kampus-kampus yang dibuka beserta jurusannya, karena itu yang dibutuhkan organisasi gitu ya. Jadi nggak yang lepas semua jurusan boleh kita pilih, tapi lebih spesifik. Jadi apa yang sedang dibutuhkan oleh organisasi itu yang dibuka gitu. Jadi kita milihnya harus berdasarkan itu. Nah, keuntungannya saya nggak perlu lagi ke kampusnya. Jadi saya cukup seleksi di Kementerian SDM. Ketika saya lulus di sana, otomatis saya mendapatkan LOE dari kampus yang bersangkutan. Itu karena dari Kementerian SDM dan list kampusnya mereka sudah punya kerjasama. Jadi prosesnya lebih singkat ya. Kalau Bang Heru sampai tahunan, saya prosesnya mungkin hanya beberapa bulan kemarin gitu. Mulai dari menyiapkan dokumen sampai proses seleksi dan wawancara itu tidak terlalu lama lah jangka waktunya gitu. Jadi prosesnya lebih jauh lebih disingkatkan, mungkin gitu sih kalau dari saya. Kalau untuk yang tahun ini itu juga sama seperti skemanya Budara berarti? Ya, sepertinya tahun ini masih sama. Jadi list kampus dan list jurusannya sudah di-open oleh Kementerian SDM. Jadi kita tinggal memilih mana yang linear, mana yang sesuai dengan jabatan kita di kantor, mungkin seperti itu. Kalau waktu Pak Heru dulu berarti masih bisa untuk memilih jurusan yang Bapak minati seperti itu ya Pak ya, karena mencari kampus sendiri dulu gitu. Nah oke. Nah karena ini sedikit berbeda gitu kan, mungkin ada tips-tips juga nggak untuk sobat tambang ini yang bisa dibagikan supaya nanti waktu seleksi waktu dulu itu kan pasti ada banyak tantangan. Nah tipsnya untuk menghadapi tantangan itu tuh seperti apa sih? Mungkin Ibu Dara dulu nih. Kalau sekarang mungkin yang paling susahnya buat bahasa Inggris ya. English proficiency-nya mungkin yang harus kita siapkan. Kebetulan saya waktu itu sudah coba tes IELTS itu dari 2021 karena memang tertarik mau melanjutkan studi di luar, jadi udah coba tes. Nah, jadi itu sih mungkin yang akan takes time untuk mempersiapkan gitu. Kalau yang lain mungkin kalau terkait administrasi ya mungkin tidak serepot itu gitu ya, yang penting kita tahu mau ngapain nanti, jurusan yang kita pilih juga sudah kita pahami gitu. Sebenarnya tidak terlalu sulit lah untuk administrasi. Nah, salah satu syarat itunya ya untuk IELTS atau TOEFL-nya gitu yang butuh waktu untuk mempersiapkan gitu sih. Itu jadi mungkin untuk teman-teman dari Kementerian SDM yang berminat, mungkin itu salah satunya mungkin bisa mempersiapkan lebih dini untuk tes bahasa Inggrisnya. Jadi ketika Kementerian SDM membuka pendaftaran, kita bisa langsung apply gitu. Kalau dulu Ibu gimana Bu persiapan untuk tes IELTS-nya? Apakah spesifik mengikuti kursus tertentu atau belajar mandiri ini? Kalau saya kebetulan memang ikut kursus ya kan, memang mempersiapkan buat IELTS-nya. Jadi kebetulan mengikuti ya khusus untuk IELTS-nya sendiri gitu. Jadi dia prepare. Kalau Pak Heru seperti apa nih Pak Heru? Kalau tipsnya? Kalau dulu itu tetap sama ya Mbak. Jadi keahlian bahasa Inggris itu tetap diminta. Jadi TOEFL, IELTS itu tetap diminta. Bedanya mungkin di saat kita seleksi ke kampusnya. Nah itu kan kita harus masing-masing mencari kampusnya masing-masing. Kita ikuti proses seleksinya masing-masing. Nah tantangannya mungkin di sana ya. Jadi kita harus
bisa menyesuaikan waktu seleksi dengan pekerjaan. Kalau karena tidak ada semacam jadwal khusus ya. Kalau mungkin yang sekarang ini mungkin ada jadwal khusus ya, dari awal tahun mendaftar, kemudian mendaftar ke kampusnya. Kalau dulu tuh kita menyesuaikan dengan jadwal kampusnya. Mungkin itu salah satu tantangannya. Tipsnya itu mungkin selain kemampuan bahasa Inggris tadi, di saat kita mendaftar ke perguruan tinggi itu kan pastilah ditanyakan rencana pendidikan kita, khususnya untuk yang program dengan penelitian. Nah, itu pastilah ditanya penelitiannya seperti apa. Nah, itu yang menjadi salah satu hal penting ya, itu disiapkan sebelum kita mendaftar. Nah, tipsnya ya berhubungan dengan itu. Jadi kita perlu menyiapkan terlebih dahulu apa rencana kita, mulai dari judul penelitiannya apa, kemudian apakah kita mengambil data primernya sendiri. Kalau mengambil sendiri data primernya, apakah kita bisa mengakses lokasinya, seperti itu. Nah, itu pasti ditanyakan oleh pihak perguruan tingginya, karena kan perguruan tinggi pastilah maunya si pendaftar ini punya potensi lulus yang besar gitu kan. Nah, itu yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Selain juga kita harus menyesuaikan dengan waktu dan kondisi kita. Misalnya kita berkeluarga, nah pastilah kita memilih kampus-kampus yang bisa diakses oleh keluarga. Jadi mungkin nggak terlalu jauh dari keluarga, atau masih bisa keluarganya dibawa ke lokasi kampus, seperti itu. Benar aman untuk keluarganya? Jadi kan juga bawa diri Oke, menarik sekali. Ada lagi Pak mungkin tipsnya? Ya mungkin itu aja Mbak. Oke, baik. Ya, baik. Berarti kalau misalkan bisa ditarik kesimpulan, itu selain persiapan bahasa Inggris juga ada persiapan penelitian, juga manajemen waktu ya Pak. Jadi kita tetap harus up to date gitu dengan isu-isu yang terkini supaya bisa menyiapkan rencana penelitiannya. Mungkin dari Bu Dara ada tambahan lain? Kalau tadi dari Pak Heru kan persiapan atau rencana kuliahnya itu kan waktu seleksi bersama kampus ya. Nah, kebetulan karena kalau sekarang itu nggak ada lagi seleksi kampus, jadi itu kita siapkan di administrasi, Mbak Rizky. Jadi di administrasi kita juga sudah diminta kayak semi proposal lah mungkin ya, semi proposal untuk penelitiannya nanti. Terus jadi saat ini prosesnya ada seleksi administrasi, kemudian khusus untuk yang dalam negeri itu ada tambahannya di TPA-nya gitu. Nah, kalau untuk yang luar negeri nggak ada. Jadi setelah lulus administrasi langsung ke proses wawancara. Nah, nanti di proses wawancara dipertajam lagi nih. Tadi yang proposal yang sudah kita siapkan nanti akan dibahas lagi oleh yang pewawancaranya expert di bidangnya. Kebetulan karena saya di bidang IT, jadi waktu itu salah satu pewawancaranya adalah expert di bagian IT gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngambil jurusan lain, pewawancaranya juga berbeda gitu. Jadi sesuai dengan kuliah atau jurusannya masing-masing pewawancaranya. Jadi yang tadi disampaikan Bang Heru kita bahasnya di situ, waktu wawancara dan waktu administrasi untuk proposalnya gitu. Jadi tetap sama sih, tetap menyiapkan lah ya untuk rencana kedepannya seperti apa. Mulai dari rencana kuliahnya sampai nanti rencana setelah pulang kembali. Kontribusinya gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk tips wawancara sendiri ada nggak nih Bapak Ibu? Kalau tips wawancara apa ya? Mungkin yang lebih jujur aja kali ya, karena nanti akan dikulik, jadi bakal ketahuan juga kalau kita mencoba kayak berbohong atau apa gitu. Karena ada pewawancaranya, ada dari psikolog, ada dari Biro SDM, ada dari BPSDM, ada dari expertnya tadi gitu. Jadi mereka mewawancarai dengan porsinya masing-masing. Psikolog yang melihat apakah kita dari sisi psikologinya, yang expertnya dari sisi teknisnya, dari Biro SDM dan BPSDM ya dari nanti kontribusi kita setelah kembali itu apa, seperti itu sih. Jadi mungkin ya pahami jurusan yang mau kita ambil aja gitu ya mungkin ininya. Terus nanti rencana kita tadi yang harus kita pahami, proposal yang sudah kita tulis itu kita benar-benar mengerti. Jadi nanti kuliahnya seperti apa, penelitian atau maupun pembelajarannya, terus nanti setelah kembali kontribusinya seperti apa. Mungkin itu aja sih kalau wawancara. Menarik sekali, terima kasih banyak ini Pak Heru dan Bu Dara. Nah, Sobat Temang, sebelum kita lanjut nih, saya tadi sedikit lupa untuk menyampaikan. Jadi kalau untuk Pak Heru ini, beliau tugas belajar di dalam negeri di Unpad ya Pak ya, di Universitas Padjadjaran, jurusan Teknik Geologi, dan untuk Bu Dara sendiri itu di jurusan Data Science di RMIT Australia. Ya. Oke, nah sekarang kita mungkin beralih ke pertanyaan-pertanyaan terkait tentang pengalaman studinya dulu nih. Kalau dari Pak Heru, dulu gimana nih Pak? Kenapa sih milihnya Unpad gitu?
Ya, mungkin dari faktor historis juga ya Mbak. Jadi Oh. saya mungkin sudah familiar di Pajajaran. Dulu alumni S1 Pajajaran. Oh, mengulang masa lalu beneran nih. Ya mungkin mengulang masa lalu juga dengan dosen-dosen yang lama ya. Oh gitu. Ya. Ada yang lain? Yang dulu masa lalunya? Ada dong Mbak. Oh ada. Tentunya jalan-jalannya masih sama. Oh jalan-jalannya, Gedung-gedungnya masih sama. kulinerannya gitu ya. Oh, ya. Oke, itu Mbak. Juga mungkin karena faktor familiar tadi, jadi saya merasa lebih gampang ya mungkin berkomunikasi dengan dosen-dosennya. Kemudian juga karena jurusan teknik geologi kan nggak semuanya ada ya. Jadi memang ada beberapa perguruan tinggi yang lebih favorit dibandingkan yang lain. Nah, makanya saya pilih ke Pajajaran, salah satu jurusan teknik geologi yang lebih senior ya dibandingkan di kampus yang lain. Nah itu untuk pemilihannya seperti itu Mbak. Kalau dulu kewajibannya pada saat studi di dalam negeri ini seperti apa Pak? Apakah masih juga mengerjakan tugas-tugas dinas atau memang bebas tugas? Kalau tugas belajar kan kita intinya kita bebas tugas ya Mbak, bebas tugas dari tugas dinas. Jadi kita memang ditugaskan untuk full konsentrasi di kuliahnya. Jadi tidak ada gangguan sama sekali untuk tugas dinas. Oh, jadi dalam negeri, meskipun di dalam negeri tidak ada gangguan tugas dari dinas. Kalau untuk Budara, gimana Bu? Kenapa dulu nih memilih? Kenapa dulu memilih itu dulu deh? Oh, okay. Jadi itu tadi kalau tadi dari Pak Heru kan karena memang bisa memilih ya, optionnya lebih banyak. Kalau di pas angkatan saya itu karena memang sudah ditentukan dan kebetulan memang tertarik di data science, kebetulan ada dibuka di RMIT dan saya coba lihat background kampusnya juga di bidang IT-nya juga bagus gitu kan, mereka lebih ke industry oriented gitu di sana, jadi akhirnya cocok rasanya jadi memilih kampus itu gitu, karena memang sudah bekerja sama juga dengan Kementerian SDM. Kalau untuk wajibannya juga? Kewajibannya juga sama, karena kita sama-sama tugas belajar ya, jadi memang dibebas tugaskan. Paling salah satu kewajiban kita setiap akhir semester kita harus menyerahkan laporan ya, laporan semesterannya setiap satu semester ke kepegawaian masing-masing gitu, untuk bukti kalau kita telah menyelesaikan semester ini gitu. Tapi sempat ada kan kalau Pak Heru nih dari Minang kan, dari Sumatera ke Jawa gitu, ke Pulau Jawa. Sempat ada culture shock juga nggak Pak? Culture shock waktu itu di S2 ini ya, harusnya nggak ada lagi ya Mbak. Oh, Paling mungkin karena lingkungan kawan-kawannya baru ya, kawan-kawan satu kelas tuh, kalau dulu kan kita S1 rata-rata sama semua kan, lulusan SMA semua, baru kuliah semua. Kalau kita S2 kan sudah ada yang dari profesional, juga ada yang dari baru lulus S1 kan, jadi lebih bervariasi ya lingkungan di sekitar kita. Oh, jadi adaptasinya mungkin lebih ke kehidupan sosialnya karena banyak background yang baru itu. Kalau Budara nih gimana nih Bu? Pasti kan mungkin ada kendala bahasa atau seperti apa Bu waktu di sana? Iya sih, mungkin di awal ya salah satu tantangan atau kendalanya mungkin ya di bahasa. Kita di sini kayak mikir, oh saya udah bisa bahasa Inggris nih gitu kan. Ternyata pas nyampe sana ngedengar native yang ngomong atau karena kan profesornya juga beragam nih, mereka ada yang dari Asia, ada yang dari misalnya India atau mana gitu. Dan mereka punya aksen yang berbeda-beda ketika berbicara gitu. Jadi tuh di awal perkuliahan agak lumayan susah tuh untuk familiar dengan aksen mereka masing-masing. Tapi ya karena berjalan waktu selalu komunikasi dan di kelas juga selalu mendengarkan, akhirnya baru ini gitu, baru oke gitu, udah mulai familiar nih dengan gayanya masing-masing gitu kalau untuk bahasa. Terus kalau untuk yang kedua karena ya kita dari Indonesia pindah ke beda negara gitu ya, ada budaya-budaya yang berbeda di sana. Nah mungkin itu sih lebih ke adaptasinya dengan lingkungannya, dengan kehidupan sosialnya, dengan orang-orangnya gitu ya, dengan Australia itu terkenal dengan warga-warga yang work-life balance lah gitu ya. Jadi mereka Gen Z banget mereka di sana ya. Jadi ya ketika mereka juga on time, mereka juga orang-orangnya yang suka bangun pagi, jadi pagi-pagi itu jalannya udah rame, ada yang jogging, ada yang ngopi gitu ya. Dan mereka kalau malam juga udah sepi itu, cepet tutupnya kayak kafenya atau mall itu lebih cepat tutupnya. Jadi kayak kalau di Indo kan sampai jam 12 malam tuh masih rame gitu ya. Kalau di sana udah mulai sepi gitu kan. Jadi kayak ya adaptasi dengan budaya di sana lah gitu. Tapi ya salah satu hal yang menyenangkannya itu kita jadi belajar budaya di sana seperti apa gitu sih.
kalau untuk sistem perkuliahan sendiri itu gimana, Ibu Dara? Ya, jadi mungkin saya bisa compare-nya sama yang waktu S1 ya, yang di Indonesia. Mungkin salah satu yang paling terlihat itu absensi. Jadi waktu kuliah S1 kita masih ada absensi kehadiran. Nah, kalau di sana tuh enggak. Jadi penilaiannya tuh enggak termasuk absensi. Kamu mau hadir atau enggak, ya terserah gitu. Mereka butuhnya dari tugasnya atau pas examnya, pas ujiannya gitu. Jadi untuk kehadiran enggak. Karena mereka juga menyediakan sistemnya sudah full online. Jadi walaupun misalnya kita tidak hadir ke kelas, kita bisa nonton recordingnya. Jadi setiap kelas itu ada recordingnya. Jadi kalau misalnya, ataupun kalau saya biasanya hadir di kelas, tapi misalnya takut ada yang miss, jadi misalnya saya tonton lagi gitu untuk make sure gitu sih. Jadi enaknya itu. Jadi karena lebih fleksibel sih waktunya. Karena kebanyakan mahasiswanya tadi juga seperti yang disampaikan Pak Heru, untuk S2 kan sudah lebih beragam ya. Ada yang sudah bekerja, ada yang ini. Jadi waktu untuk kuliahnya itu lebih fleksibel di sana. Enak ya Bu ya, Bu, jadi bisa diulang lagi materi-materinya setelah selesai kelas. Nah, baik, menarik sekali nih Bu Dara dan Pak Heru. Kalau kita tadi udah bicara mulai dari prosesnya, kemudian selama belajarnya, sekarang saya pengen mengulik terkait setelah dari dampak dari tugas belajar itu gitu. Kalau yang dirasakan Pak Heru sendiri nih setelah proses tugas belajar ini dan kembali di sini seperti apa Pak Heru? Jadi yang paling terasa itu setelah kita S2 ya. Karena kan S2 itu sedikit berbeda dengan S1. Kalau S1 kan kita lebih banyak berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Kita berhubungan dengan kawan-kawan, itu lebih terasa ya kalau di S1. Sementara kalau di S2 kita lebih fokus ke penelitian. Nah, dari sanalah saya banyak belajar kalau bagaimana cara pandang kita untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, itu harus dengan metode-metode yang secara ilmiah juga. Kalau masalahnya teknis, ya kita menyelesaikannya dengan cara yang ilmiah yang sudah dibiasakan waktu S2 tadi. Nah, ini sangat membantu saya ya pas pekerjaan, terutama dalam penyusunan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan teknis, seperti modul pelatihan, kurikulum pelatihan. Nah, itu cara pandang kita untuk mencari referensi, misalnya mencari referensi untuk menyusun kata-kata di modulnya tersendiri, itu lebih terstruktur sekarang ya, dibandingkan saat kita baru cuma lulus S1. Nah, itu yang paling terasa oleh saya, Mbak. Berarti lebih ke tujuan peningkatan kompetensi di awal itu pasti sudah tercapai juga ya Pak ya. Kalau Ibu Dara mungkin? Mungkin kurang lebihnya sama ya. Jadi salah satu yang paling dominan itu yang dirasakan adalah ya itu tadi problem solving kita rasanya jauh lebih meningkat dari ketika kita selesai S1 gitu. Karena itu tadi kalau di Pak Heru ada terkait penelitian, kalau di saya karena kebetulan S2-nya itu master by coursework, jadi nggak ada research. Jadi di akhir semester saya ada project yang bekerja langsung dengan industri yang ada di sana gitu. Jadi itu cara kita komunikasi, cara kita solving problem sama mereka gitu. Itu sih yang rasanya setelah kembali ke organisasi, setelah kembali ke kantor itu bisa lebih diterapkan gimana cara kita menganalisis permasalahan yang ada, menyiapkan solusinya gitu. Itu sih yang paling dampak ke diri sendiri gitu. Nah, sedangkan untuk di organisasi karena kebetulan saya di data science, jadi di sini juga sekarang kan semuanya itu based on data ya, Mbak Rizky ya. Jadi apapun yang keputusan yang diambil kebanyakan based on data. Jadi mungkin dimulai dari organisasi paling kecil di sini di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah ingin mencoba menerapkan itu gitu. Jadi kita di BDTBT kan punya banyak data nih, mulai dari entah itu data pelatihan, entah itu data kita di sini punya tunnel monitoring system yang dimana setiap detiknya menghasilkan data. Nah, itu saat ini kan belum diolah gitu, cuman sebagai database. Nah, sekarang sedang proses untuk bagaimana menggunakan data yang ada itu supaya bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk organisasi. Jadi datanya nggak hanya dikumpulkan tanpa ada fungsinya gitu. Nah, jadi salah satu metode di data science itu. Jadi bagaimana kita bisa mengolah data menjadi informasi yang berguna gitu. Jadi mungkin itu sih yang akan dilanjutkan gitu sekarang. Mantap, luar biasa sekali ya Pak Heru dan Ibu Dara ini. For your information, Sobat Tambang. Jadi Pak Heru ini setelah lulus tugas belajar, saat ini sudah menjadi wijaiswara ahli pertama ya Pak ya, di Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, dan kemarin baru menyelesaikan program pelatihan melatih guru SMK se-Indonesia Pak ya, dalam program kredensial mikro. Dan untuk Kak Dara ini, untuk Ibu Dara, merupakan salah satu inisiator dari podcast kita kali ini gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Dara gitu. Oke, baik. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu. Pesan untuk Sobat Tambang yang
ingin melanjutkan studi, baik itu melalui beasiswa Kementerian SDM ataupun melalui beasiswa umum lainnya, karena kurang lebih mungkin syaratnya akan sedikit sama ya, gitu. Jadi pesannya untuk sobat tambang apa nih? Mungkin dari Budara. Mungkin ya buat teman-teman atau sobat tambang yang ingin melanjutkan studinya gitu. Kalau saya mungkin yang boleh dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Karena sekarang ada beasiswa itu ada banyak, salah satunya beasiswa Kementerian SDM. Ini buat teman-teman yang di SDM yang mau lanjut boleh dicek ya. Karena sekarang itu PIC-nya itu di PPSDM Aparatur, jadi bisa dicek di sana nanti untuk infonya. Sedangkan untuk beasiswa lain kita juga ada banyak LPDP, ada kalau untuk Australia ada AAS gitu ya. Jadi informasinya sekarang dengan internet kita bisa dapat informasi dari mana aja. Jadi mungkin tipsnya itu sih, rajin-rajin aja cari informasi mengenai beasiswa yang dituju gitu. Kalau udah punya jurusannya apa, terus kampusnya mana, coba aja rajin-rajin ngulik dari sana. Rajin cari informasi nih sobat tambang. Kalau dari Pak Heru apa nih Pak? Mungkin ini ya, mungkin salah satu yang membuat kawan-kawan itu ragu untuk tugas belajar, mungkin dari niat mereka itu ada atau enggak gitu. Kadang-kadang mereka ragu apakah mereka mau atau tugas belajar atau enggak, itu mereka sendiri ragu ya. Nah, jadi sebenarnya niat itu yang harus ditekankan lagi, karena kan kalau kita gambarkan hidup ini kan kita dari awal lahir sampai meninggal nanti kan kita belajar ya, belajar dari sampai kita meninggal nanti kan. Nah, kalau kita ibaratkan hidup ini sebuah perjalanan atau lari ya, kita berlari, hidup ini kita berlari. Saat kita berhenti belajar, kita pasti akan tertinggal oleh orang lain. Nah, itu makanya kita perlu mantapkan lagi niatnya. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin sudah punya niat tapi masih ragu-ragu, pilihan untuk tugas belajar itu banyak, bukan cuma satu metode kuliah saja, ada beberapa metode perkuliahan kan, seperti yang Sendika Badara lebih fokus ke master by course ya. Nah, itu banyak pilihan, jadi jangan terpaku ke satu metode aja. Jadi pelajari lagi apa yang bisa dilakukan, pilihan apa aja yang tersedia, dan mantapkan lagi niatnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Heru. Jadi sobat tambang, jangan lupa untuk memantapkan kembali niatnya, dicari opsi-opsi yang terbaik, cari informasi untuk lebih lanjut tentang semua hal, informasi beasiswa dan juga persyaratan dan sebagainya. Begitu ya kurang lebih Bapak Ibu ya. Mantap sekali, terima kasih banyak Pak Heru atas waktunya, Budara atas waktunya dan ilmunya. Saya yakin sobat tambang di sini makin mantap buat belajar lanjut nih, belajar lebih lanjut mah. Tuntutlah ilmu sampai ke Australia. Iya, tuntutlah sampai ke Australia, bukan lagi negeri Cina ya gitu ya. Negeri Cina boleh juga gitu, kemana aja juga boleh gitu, sampai S3 juga boleh. Pak Heru juga mau lanjut ke Cina ya? Oh. Boleh deh ya, nanti itu ya Pak ya. Untuk kedepannya mungkin ada banyak kejutan-kejutan lain di hari-hari depan gitu kan. Masih harus tetap berlari kan Pak ya, belajar terus-terusan seperti yang dibilang tadi. Baik. Oke, buat sobat tambang jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Balai Diklat Tambang Bawah Tanah dan juga follow di Instagram @bdtbt.esdm. Kalau misalkan sobat tambang ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom komentar atau bisa lewat DM IG kita. Sampai jumpa di episode seru berikutnya. BDTBT keren.